Akidah secara bahasa itu berasal dari kata akad. Akad. Abang bisa menulis bahasa Arab itu. Ain, kof, dal, akad. Ain, kof, dal. Tahu ain kan? Ain, kof, dal. Ain kosa. Ain dulu. Sambungannya orang ini. Ain, kof, dal. Akad. Akad. Ain, kof, Dal. dal. Akad. Udah. Sambung dia. Sambung semua, iya dah. Cocok deh. Bapak inspirasi. Satu. Ada inspirasi lagi. Tak ada. Betul sih nggak akad. Ya. Tak ada. Masih. Udah. Udah ini sudah. Udah. Akad. Akad. Okey. Akidah secara bahasa sekalimatnya akad. Ain, kof, dal. Akad. Berarti apa? Pengikatan. Betul ya Bang? Iya. Berarti pengikatan. Apa Bang asal kalimatnya? Akad. Ain, kof, dal. Akad. Ekad. Ikat. Jadi tanpa kita sadari kita sudah berbahasa Arab. Ikat. Cuman kita rubah ain menjadi i, kop menjadi kap, dal ikat. Ikat itulah akad. Akad makanya maknanya pengikatan, ikat. Jadi kalau begitu akidah artinya apa pengikatan. Karena ikat. Nanti kalau abang mencakapkannya kalau ada bahasa Arab jangan abang bilang ikat. Ikut kuat bilang. Aku bilang ikut tapi ikatan. Masalah tidak? Masalah ikat. Jadi ikat itu asal mula akidah ya. Akidah itu kalimat asal mulanya akad, ikat. Berarti pengikatan. Akad Ya, bikin abang dulu angkat turun ke bawah ya pakai tanda panah ya. Tanda panah pengikatan. Tentang pakai tanda panah aja bukan, tambah pakai Garis ke bawah, tanda panah ke bawah. Turunannya. Pengikatan. Oh, begini, di samping akad dengan kurung. Dalam kurung pengikatan bukan ke bawah panah kan bawah itu belakang aja. Yang penting akad dalam kurung bikin abang pengikatan. Pengikatan. Udah, cantik. Nah, dalam kurung akad, dalam kurung pengikatan, ikat. Udah. Apa bang sementara dulu makna arti akidah? Ikatan. Artinya pengikatan. Kau tak punya akidah, sama artinya apa? Tak punya ikatan. Tak punya ikatan. Mantap akidah kau. Artinya apa? Mantap ikatan kau. Mantap akidah kau bang. Artinya apa? Mantap ikatan kau. Apa artinya akidah? Ikatan. Kan Pak? Jadi Bang Darwin ya. Apa dari mana akidah secara bahasa dulu? Ikatan. Jadi mari kita tanamkan akidah kepada keluarga kita. Apa sih? Mari kita ikat keluarga kita. Ikatan yang kuat. Nah, tunggu dulu kemana kan ikat yang penting artikan dulu akad itu ikatan. Ikat kemana ya? Udah, mulai nampak kita mulai. Udah baca bang lagi. Pengikatan berarti pengikatan. Naik terus. Akidah merupakan perbuatan hati. Enggak, boleh kan sebalik. Tapi tiba saya dari ulang. Ulangi lagi. Iya, akad artinya pengikatan. Ikut kaza artinya saya Kata artinya saya beriktikad begini. saya beriktikad begini. Saya takut tu kaja. Saya beriktikad begini. Artinya saya terus saya beriktikad begini terus. Maksudnya saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Itu sama panah ke bawah.
Mana ke bawah tadi itu perikatan tadi. Saya mengikat hati kepada hal tersebut. Begitu kan? Saya takut tuh kaja. Aku mengikat hati. Udah. Kita kan? Saya mengikat Panahnya buku bangun. apa itu? Saya mengikat hati kepada hal tersebut. Hati kepada hal saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Iya, saya mengikat hati kepada hal tersebut. Saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Udah. Tulis sama bawah. Udah itu ya. Mari kita jelaskan. Tulis kemudian. Udah tulis. Itu sama ya. Ada ikat di bawah ditulis. Ini tidak dia Saya mengikat hati kepada hal tersebut. Saya mengikat hati kepada hal tersebut. Itu pakai tanda panah tidak selesai kan? Coba tanda panah ke bawah. Tanda panah ke bawah. Saya mengikat hati kepada hal tersebut. Pada sesuatu. Saya mengikat hati kepada hal tersebut. Udah, ya? Yang kedua selesai. Kita turunkan lagi maknanya. Yang pertama tadi makna akdun tadi secara singkat apa? Pengikatan. Sekarang pengikatan apa yang dimaksud? Pokoknya yang dimaksud turun lagi berikutnya pengikatan hati kepada sesuatu. Itu maksudnya boleh. Apa? Pengikatan hati kepada sesuatu. Berarti yang diikat bukan tangan, bukan kaki, tetapi hati. Kemana? Kepada sesuatu. Jadi kalau sesuatu itu duit, maka terikatlah hati kita kemana? Ke duit. Maka akidah kita kemana? Ke duit. Karena pula sesuatu itu kan umum. Kalau sesuatu itu umpamanya katakanlah dulu tadi batino, maka terikatlah hati ke batino. Maka akidah kita kemana? Ke batino umpama begini. Saya ke dunia lebih umum. Mobil, pokoknya bersifat dunia. Jadi kemana saja hati terikat kepada sesuatu, maka itu adalah akidah. Itulah ikatan hati kita kepada sesuatu tadi. Jadi kalau sesuatu tadi adalah Allah, Tuhan pencipta, maka akidah kita kemana? Kepada Allah. Apa tadi akidah? Ikatan hati kita kepada Allah. Nah, siang malamlah kita hati kita kepada Allah. Kan ditunjukkan hati itu melewati perbuatan kita, benar? Nampak itu akidah. Tapi tak boleh kita menuduh orang ya. Akidah kawannya putih lain mana buat? Kalau si saya putih gitu. Jadi bisa nampak itu jadi johirnya. Walaupun nanti akidah itu di hati dia gitu kan, apa yang diikatkan hatinya gitu kan, tapi nampak itu pada johirnya perbuatan dia menunjukkan kemana hatinya terikat. Mesti pahami lah. Makin turunan gitu ya dari ikatan tadi. Ikatan yang dimaksud tadi makin bertambah dia apa maksud ikatan ini? Ikatan hati ya, ikatan hati kepada sesuatu hal. Udah, lanjutkan apa lagi? Tanpa kasih banyak contoh, yang penting terpahami maknanya. Terus selama sedikit. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Nah udah, bikin lagi panah ke bawah, makin jelas. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jangan pala pakai akidah apa, itu saja. Apa yang diyakini oleh seseorang. Pilih, ada panah ke bawah lagi. Apa yang diyakini oleh seseorang. Udah. Apa kira apa? Makin jelas lagi dia. Apa yang diyakini ada seseorang. Itu akidah. Kalau panah yang kedua tadi terikatnya hati kepada sesuatu. Apabila sudah terikat hati kepada sesuatu, jadilah sesuatu tadi menjadi keyakinannya. Maka muncullah panah yang ketiga. Apa panah ketiga? Akidah apa yang diyakini oleh seseorang. Apa yang diyakininya. Maka itulah yang menjadi apa? Akidahnya. Itulah menjadi ikatan hatinya atau ikatan dirinya kepada yang apa yang
diyakini tadi. Wah, ya. Kalau sempat diyakininya duit bisa membuat orang mati, berarti dua yang membuat mati. Pertama Allah, kedua duit. Berarti akidahnya kemana? Duit. Duit. Ada tidak begitu? Yo. Kalau tak ada duit tanpa kau tengok, mati gitu. Mak, kena mati. Sampai yang harus tak ada duit. Berarti mati. Berarti duit membuat bisa mati. Berarti dua nama bikin mati. Itu syirik apa tadi Bang Conda? Syirik Rupiah. rububiyah. Dua nama mencabut nyawa. Pertama Allah, kedua duit. Kalau kita bikin contoh, karena apa yang diyakini oleh hati. Kalau hati meyakini duit bisa mencabut nyawa, kalau tak ada duit mati, maka akidahnya duit. Kalian sonyong, mogah. Oh, soalnya nanti kau tidak. Aku tak soalnya kau duit banyak. Utang tak ada. Berarti duit yang menghidupkan dia. Berarti dua yang memberikan kehidupan. Pertama Allah, kedua Duit. berarti hatinya terikat dengan Duit. apa akidahnya? Duit. Karena akidah tadi apa yang diyakini oleh hati. Apa yang diyakini itu akidahnya. Yakin dia itu bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, itu contoh luas lagi apa yang diyakini. Kau menurut kau kematian kau ini macam apa? Kematian kau ini takono semalam. Takono dari sungai dah terus biru barang hilang mati dah terus. Udah diyakininya bahwa saja dua mencabut. Pertama Allah, kedua hantu nang itu sungai tadi. Sadar. Oh iya. Sungai gua. Itu sungai kono iya. Tak laku lagi tuh kedua kali dah udah langsung Allah Taala. Pak syirik kau dulu bawa ke Allah. Kejadian kan selalu gitu kan. Dulu syirik bawa kepada Allah. Walau. Jadi udah dua keyakinannya. Awas, syirik apa namanya? Syirik rububiyah. Jadi apa akidah? Apa yang diyakini oleh seseorang. Kalau yang diyakini seseorang itu adalah Allah, tentu akidahnya apa? Kepada Allah. Orang apa yang diyakini oleh hati? Apa yang diyakini oleh hati? Nah ya. Jadi buat sementara, coba diri kita dulu. Apa yang sudah selalu diyakini? Apa yang diyakini oleh hati kita? Apa yang diyakini? Diyakini, yang dipercayai. Kan begitu kan? Kan itu yang diyakini itu. Dan diimani oleh hati apa? Kalau sempat Allah, berarti itulah akidah kita kepada Allah. Berarti Allah lah yang kita imani, kita yakini, kan begitu kan? Yang kita imani dan yang kita yakini. Jadi tanya dulu hati kita. Bagaimana Ustaz kalau siapa yakin ke Allah, hati siapa lagi ke dunia, kan begitu pula kan? Berarti siapa juga lah kan? Khusaklah keyakinan hati. Kalau mengimani Allah tak bisa siapa tak bisa pula. Berarti lemahlah iman kita, lemahlah keyakinan kita. Udah dari akidah tingkatan ketiga tadi semakin luas dia. Apa yang diyakini oleh hati. Jadi tanya hati dulu. Apa sudah sejauh ini yang diyakini oleh hati? Keyakinan hati dia sudah sejauh mana terhadap keyakinan dia kepada baik menciptakan langit dan bumi. Apa yang diyakini? Baik yang memberikan kehidupan, baik yang membuat orang kaya, membuat orang sakit, membuat orang miskin. Apa yang sudah diyakininya, keyakinan hatinya terhadap hal itu? Apakah dia yakin itu Allah yang membuat, atau ada makhluk, atau ada Tuhan yang lain yang dianggapnya? Kenapa? Karena itulah yang bakal menjadi keyakinan hatinya. Pada balik kita simpulkan, apa akidah yang berikutnya? Apa yang diyakini oleh hati.
Nah, bisa Bang Darin, bisa dipahami? Ya, akidah apa Bang Darin? Apa yang diyakini oleh hati. Dari hati. Kalau abang runut dari atas balik, akidah tadi ikatan. Apalagi akidah yang berikutnya, akidah adalah sesuatu berkaitan hati kepada sesuatu. Berikutnya apa akidah? Apa yang diyakini oleh seseorang. Apa yang diyakini oleh seseorang adalah akidah. Apa yang